Baik, di sini saya Rama Desvitasari akan menjelaskan pembahasan yang pertama yaitu integral garis. Satu jenis generasi integral tentu integral A sampai B fx dx diperoleh dengan menggantikan himpunan atau interval A, B pada mana kita integralkan dengan himpunan dimensi 2 dan 3. Ini membawa kita ke integral lipat 2 dan lipat 3 dari bab 16. Generasi yang sangat berbeda diperoleh dengan menggantikan interval A, B dengan satu kurva C. Integral yang dihasilkan, integral kurva C fx y ds. Disebut integral garis tetapi akan lebih sesuai dengan integral kurva. Kurva C ini ada dua opsi. Satu, kurva C mulus seluruhnya. Contohnya gambarnya seperti ini misalnya, lurus seluruhnya. Dan yang kedua itu kurva C nggak lurus seluruhnya, berarti sepotong-sepotong. Misalnya seperti ini, sepotong-sepotong. Jadi integral ini dibedakan menjadi dua kasus. Kasus yang pertamanya itu yaitu andaikan C suatu kurva bidang mulus atau ya mulus seluruhnya. Andaikan C suatu kurva bidang mulus seluruhnya. Yakni andaikan C diberikan secara parameter oleh X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Di mana T lebih besar sama dengan A dan T lebih kecil sama dengan B. Di mana X aksen dan Y aksen kontinu dan tidak secara serentak atau simultan 0 pada interval A, B. Kita andaikan bahwa C terorientasi secara positif, yakni arah positifnya berpadanan terhadap pertambahan nilai T. Dan C hanya ditemukan sekali ketika T berubah dari A ke B. Jadi C mempunyai titik awal A sama dengan XA, YA, dan titik akhir B sama dengan XB, YB. Jadi X di sini berupa parametrik XT yang tadi XT, dan Y di sini menjadi YT. Perhatikan partisipasi P dari selang parameter interval A, B yang diperoleh dengan cara menyelipkan titik-titik. Dengan A kecil sama dengan T0 kurang dari T1 kurang dari T2 sampai dengan Tn sama dengan B. Partisi dari interval AB ini menghasilkan suatu pembagian kurva C ke dalam N busur bagian PI-1 PI, di mana titik PI berpadanan terhadap TI. Jadi kurva ini dibagi menjadi beberapa busur-busur kecil. Jadi kira-kira seperti ini. Ini dia. Jadi busur-busur kecil ya. Ini busur-busur kecil. Andaikan delta SI menyatakan panjang busur PI-1 PI dan andaikan mutlak P merupakan aturan untuk partisi P, yaitu andaikan mutlak P adalah delta TI terbesar sama dengan TI dikurang TI-1 yang terbesar. Akhirnya, pilih suatu titik contoh QI, XI, YI pada busur bagian PI-1 PI. Sekarang kita perhatikan penjumlahan Riemann. Jika F tak negatif, jumlah ini mengaproksimasi luas tirai tegak melengkung yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Dapat teman lihat pada gambar 2. Jika F kontinu pada suatu daerah D yang mengandung kurva C, maka jumlah Riemann ini mempunyai limit untuk mutlak P menuju 0. Limit ini disebut integral garis dari F di sepanjang C dari A ke B terhadap panjang busur.
Dalam hal ini, integral kurva C fx y ds sama dengan limit P menuju 0 sigma I sama dengan 1 sampai N fxi y, yi delta si. Untuk fxy lebih besar sama dengan 0, fungsi tersebut mewakili luas eksak atau sebenarnya dari tirai melengkung. Hasil perhitungan terbaik dapat dicapai dengan menyatakan segala sesuatunya dengan menggunakan parameter T dan menghasilkan integral tentu biasa. Dengan menggunakan ds sama dengan akar x aksen T pangkat 2 tambah y aksen T pangkat 2 akan dihasilkan integral C fx, y ds. Maka dari ds ini, integral garis yang awalnya seperti ini, kita bisa substitusikan ds-nya, sehingga sama dengan akan menghasilkan integral yang di sebelah kanan, yaitu integral a sampai b f x t, yt akar x aksen t kuadrat tambah y aksen t kuadrat dt. Baik, lanjut kita pada kasus yang kedua. Yang tadi itu kurva C tidak lurus seluruhnya. Berarti mulus sepotong-sepotong. Nah, jadi kurva C-nya itu sepanjang ini. Inilah kurva C-nya itu sepanjang ini. Maka karena C ini bisa dibagi lagi menjadi potong-potongan C1, C2, C3, nantinya integral garis pada C ini merupakan jumlahan dari integral garis pada C1, C2, dan C3. Baik, untuk lebih memahaminya lagi, masuk saja kita pada contoh. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Hitung integral dari C x kuadrat y ds dengan C ditentukan oleh persamaan parameter x sama dengan 3 cos T, y x sama dengan 3 cos T, y sama dengan 3 sin T, di mana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan phi per 2. Buktikan juga bahwa parameterisasi x sama dengan akar 9 kurang y kuadrat y sama kali y, di mana y lebih besar sama dengan 0 dan y lebih kecil sama dengan 3, memberikan nilai yang sama. Penyelesaiannya ini penyelesaiannya integral C x kuadrat y ds. Rumusnya itu seperti ini. Jadi akan didapatkan hasilnya integral batas bawah 0 dan batas atas phi per 2 3 cos T pangkat 2 dikali 3 sin T akar min 3 sin T pangkat 2 tambah 3 cos T pangkat 2 dt sama dengan integral batas bawah 0 dan batas atas phi per 2 3 cos T kuadrat dikali 3 sin T akar 9 sin kuadrat T tambah 9 cos kuadrat T dt. Hasil ini didapat dari min 3 sin T pangkat 2 dengan 3 cos T pangkat 2. Selanjutnya, integral batas bawah 0, batas atas phi per 2, 9 cos kuadrat T. Ini didapatkan dari 3 cos T pangkat 2 dikali 3 sin T akar 9 kali sin pangkat 2T tambah cos kuadrat T dt. Hasil dari sin kuadrat T tambah cos kuadrat T ini didapatkan karena memfaktorkan
ini tadi 9 sin kuadrat T tambah 9 cos kuadrat T menjadi 9 dikali sin kuadrat T tambah cos kuadrat T dt. Lanjut, integral batas bawah 0, batas atas pi per 2, 9 cos kuadrat T dikali 3 sin T akar 9. Mengapa? Karena dari sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu hasilnya 1. Seperti rumus identitas. Jadi, 9 dikali 1, 9. Jadi dapat dihasilkan akar 9. Selanjutnya, integral batas bawah 0 dan batas atas pi per 2, 9 cos kuadrat T dikali 3 sin T akar dari 9 dapat didapatkan 3 dt. Lanjut, integral 0 batas bawah 0 dan batas atas pi per 2, 9 cos kuadrat T 3 sin T kali 3 dt tadi kan, dapat kita kalikan ke dalam. 9 kali 3 jadi 27, lalu cos kuadrat T kali sin T menjadi cos kuadrat T kali sin T kali 3 dt. Lanjut, integral 0 batas bawah 0 dan batas pi per 2, 81 ini dihasilkan dari 27 dikali 3. Jadi 81 cos kuadrat T kali sin T dt. 81 ini kita keluarkan jadi 81 dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 2 cos kuadrat T sin T dt. Oke, terlebih dahulu kita integralkan dulu si cos kuadrat T sin T dt. Integral substitusi. Integral cos kuadrat T sin T dt. Misalkan U sama dengan cos T, df per dt sama dengan min sin T, dt sama dengan 1 per min sin T df. Maka dapat dihasilkan integral U kuadrat sin T dikali 1 per min sin T df. Min integral U pangkat 2 df, jadi integral dari U pangkat 2 ini dapat dihasilkan itu min sepertiga U pangkat 3 tambah C. Kita masukkan nilai U-nya. Nilai U dapat diketahui di sini U sama dengan cos T. Maka dapat dihasilkan min 1/3 cos pangkat 3 T tambah C. Oke, kita kembali ke soal. Soalnya tadi 81 dikali integral batas bawah 0 batas atas pi per 2 cos kuadrat T sin T dt. Jadi kan kita dapatkan integral dari cos kuadrat T sin T dt yaitu min 1/3 cos pangkat 3 T tambah C. Baik, kita masukkan aja langsung. Jadi 81 dikali min 1/3 cos pangkat 3 T, batas bawahnya yaitu 0 dan V per 2. Baik, min 81 kita kalikan jadi min 81 di per 3 cos pangkat 3 T dengan batas atas dan batas bawahnya itu 0 dan V per 2. Nilai dari V itu kan 180, jadi nilai V per 2 sama dengan 180 bagi 2 sama dengan 90. Baik, kita masukkan nilai batasnya, batas atas dan batas bawahnya. Min 81/3 cos pangkat 3 kali 90 derajat kurang min 81/3 kali cos pangkat 3 dikali 0. Hasil dari cos 90 derajat yaitu 0 pangkat 3. Dan hasil dari cos 0 sama dengan 1. Jadi min 81 dari 0 pangkat 3 itu kan 0. 0 dikali min 81 hasilnya 0. Terus 1 pangkat 3 1. 1 dikali min 81 dikali hasil dikali min 81/3 yaitu min 81/3. Min 81 dibagi 3 sama dengan min 27. Min 27, maka 0 dikurang min 27 dari dapatkan hasilnya 27. Baik, masuk kita untuk parametrisasi yang kedua. Dapat diketahui di mana ds sama dengan akar 1 ditambah dx per dy pangkat 2 dy sama dengan 1 tambah y pangkat 2 per 9 kurang y pangkat 2 dy.
sama dengan 3 per akar 9 kurang Y pangkat 2 DY. Dan kita masuk ke rumus kayak tadi yang contoh yang parameter yang pertama, yaitu jadi integral dari cx kuadrat y ds sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 3 dikali 9 kurang y pangkat 2y dikali 3 per akar 9 kurang y kuadrat dy. ds tadi kan udah diketahui. Jadi ini diletakkan di sini. Jadi selanjutnya integral dengan batas bawah 0 batas 3 9 kurang y. Di sini kita kalikan silang. Jadi 9 dikurang y pangkat 2 y per 9 kurang y pangkat 2 y kuadrat pangkat dikali pangkat 1 per 2 dikali 3 dy. 3-nya ini kita keluarkan menjadi 3 dikali akar integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 3 dikali 9 kurang y kuadrat dikali 1 kurang pangkat 1 kurang 1/2 y dy. Lanjut, 3 dikali integral dengan batas bawah dan atas 0 dan 3 9 kurang y kuadrat pangkat 1 per 2 y dy sama dengan 3 dikali integral 0 batas bawahnya 0 dan batasnya 3 akar 9 kurang y kuadrat. 1/2 ini dapat kita jadikan jadi akar. Jadi akar 9 kurang y kuadrat y dy. Oke, sebelum lanjut kita integralkan terlebih dahulu ini. Si nilai 9 kurang y kuadrat y dy dengan integral substitusi. Baik, integral 9 kurang y kuadrat pangkat 1 per 2 y dy. Misalkan u-nya itu sama dengan 9 kurang y kuadrat, du-nya sama dengan min 2y, dx-nya sama dengan 1 per min 2y du. Maka integral dari 9 kurang y kuadrat pangkat 1 per 2y sama dengan integral u pangkat 1 per 2 dikali y dikali 1 per min 2y du. Dia sama dengan min 1 per 2 integral u pangkat 1 per 2 kali du. Lalu sama dengan min 1 per 2 per dibagi 3 per 2 u pangkat 3 per 2 tambah c. Selanjutnya sama dengan min 1 per 3 u pangkat 3 per 2 tambah c. Hasil min 1 per 3 ini dari min 1 per 2 bagi 3 per 2. Itu kan kita sederhanakan dengan jadi 1 per 2 dikali 2 per 3. Kita balikkan. Jadi hasilnya min 1 per 3 dapat kita matikan nih 2 dengan 2 ini. Jadi dapat dihasilkan min 1 per 3. Sama dengan min 1 per 3 u pangkat 3 per 2 tambah c. Lalu kita masukkan nilai u. Nilai u tadi kan 9 kurang y kuadrat. Maka min 1 per 3 dikali 9 kurang y kuadrat pangkat 3 per 2 tambah c. Inilah hasil dari integral 9 kurang y kuadrat pangkat 1 per 2 y dy. Baik, kembali kita ke soal. Yaitu 3 dikali integral batas bawahnya 0, batas atas 3 kali 9 kurang y kuadrat pangkat 1 per 2 y dy. 3 kita masukkan nih tadi kan hasil dari nilai integral 9 kurang y kuadrat pangkat 1 per 2 y dy yaitu 3 dikali min 1 per 3 kali 9 kurang y kuadrat pangkat 3 per 2 batas A bawah 0 dan batas atas 3. Lalu ini kita jumlahkan. Hasilnya yaitu min 1. 3 dikali min 1 per 3 yaitu min 3 per 3 sama dengan min 1. Jadi 1 ini nggak usah ditulis, jadi tinggal minnya aja.
Jadi 9 kurang Y kuadrat pangkat 3/2 dengan batas atas dan batas bawah 0,3. Lalu kita masukkan nih nilai batasnya. Jadi min 9 kurang 3 pangkat 2, 3 kuadrat dikali 3 pangkat 2 dikurang 9 kurang 0 kuadrat dikali pangkat 3/2. Jadi dapat dihasilkan min 9 kurang 9 pangkat 3/2. 9 ini dihasil dari 3 pangkat 2 dikurang 9 kurang 0 pangkat 3/2 dikali pangkat 3/2 itu dari 0 pangkat 2 hasilnya 0 tetap. Jadi 9 kurang 9 0, 9 kurang 0 9. Maka dapat dihasilkan min 0 kurang 9 kali pangkat 3/2 sama dengan 3 kuadrat dikali 3 pangkat 2. 3 kuadrat ini dihasilkan dari 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi dapat kita selesaikan nih hasilnya. 2-nya ini dapat kita habiskan dengan nilai si penyebut dari 3/2. Jadi 3 pangkat 3 yaitu 27. Jadi teman-teman dapat diketahui kan bahwa parameter pertama tadi dengan parameterisasi kedua ini mempunyai nilai yang sama, yaitu 27.